lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya firman Tuhan. Ya. Firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya. Yang disuruh Yesus dipercayai. Dari mana itu? Itulah ciri-cirinya. Kalau itu ayat ditujukan untuk orang Farisi, dari mana? Enggak semua itu orang Farisi diwaspadai, Aduh, tapi orang-orang yang munafik. tadi. Dari mana? Itu. Dari mana Jadi, itu tahu untuk orang Farisi? Kalian kan mengambil itu supaya kalian menekankan bahwasanya Paulus enggak ada. orang Farisi. Ini sesuai untuk gini toh ya. Maka karena kalian kan Yesus sekarang mau mengatakan mengambil seperti data itu, ingat itu. bahwa Paulus lah itu yang mau harus diwaspadai. Itu Ya, iya, memang iya. Itu salah. Memang iya. Nah itu tembakanku kan begitu. Ya, iya, dia salah sekarang itu. gini, dia mengaku Dari Tuhan. mana mungkin Paulus itu harus diwaspadai sementara dia adalah yang dipilih oleh Yesus. Jadi bagaimana dengan Kisah 409 ayat 14? Nah, Yesus memilih Paulus. Kenapa dari ayat itu tak bawa? Dengar ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil mana? Sejak kapan Yesus membawa Injil untuk Paulus? Sejak kapan? Mana datanya? Buktinya dia dipilih oleh mana datanya? Yesus. Ada mana datanya? Kisah para Rasul. Kisah data para Injil 9 diberikan ayat 14. Paulus. Yesus sendiri memilih Paulus. Mana? Ada saksi Kapan mata. mereka jumpa? Ananias. Kapan mereka jumpa? Ada saksi mata. Ananias. Kapan mereka jumpa? Ananias. Saksi matanya. Ananias ini adalah pengikut Tuhan yang sejati. Dia itu adalah menyembuhkan Paulus sewaktu dia matanya buta. Apa pernyataannya situ? Kau siapa tahu? Kau nggak tahu apa-apa. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Benar? Benar. Kapan Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsik? Nah itulah blendernya kau. Itulah kau sesatnya. Nggak ngerti kau artinya itu kan? Di situ apa? Biar Aniaya kuajari kau. Biar kuajari. Dengarkan gurumu ini berbicara. Kenapa Yesus mengatakan, Paulus, kenapa kau menganiaya aku? Maksudnya di situ blender. Sewaktu Paulus belum bertobat, dia menganiaya murid-murid Yesus. Setiap murid-murid Yesus yang dia aniaya sama seperti menganiaya tubuh Yesus. Itu maksudnya. Itu indigo tahu nggak? Terserah kalian. Mau kalian nggak percaya? Paulus itu kalian. indigo. Ananias itu indigo. Jadi sekalipun kalian yang sembarangan. Dia kata Paulus lagi Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Hei, malaikat dari sorga membawa Injil, sanggup Paulus mengutuk. Siapa Paulus ini? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah. Siapa Paulus ini berani mengutuk malaikat dari sorga? Injilnya berbeda, terkutuklah dia. Kan Siapa Injil mana? Baik. Kalau ketika malaikat dari surga membawa Injil itu berbeda, salah. Itu. Apabila ada malaikat datang dari surga membawa Injil, salah. Salahkah malaikat dari surga itu? Itu pun kau nggak mengerti ayat itu. Ini ngoceh aja. Malaikat dari surga. Ketika ada seorang malaikat datang dari surga membawa Injil, salah. Masalah dong, makanya ada ayatnya Galatia. Apakah malaikat dari surga itu datang membawa keburukan atau kebaikan? Berapa ya? Galatia 3 yang ayat namanya dari surga itu membawa kebaikan atau keburukan? Dengar, Galatia itu maksud Paulus seperti itu. Jika ada orang memutarbalikkan Injil,
biarpun datang dari malaikat, itu adalah celaka itu maksudnya. Contoh, kalian kan mengatakan di dalam ajaran kalian mengatakan bahwasanya Yesus tak disalib, Yesus tidak mati. Celakalah itu orangnya, itu maksud Paulus. Baik. Ya, walaupun ada malaikat berkata tadi Injil ini itu berbeda dengan yang kami ajarkan, celakalah itu. Dari Paulus tadi kita baca nih, dia mengaku hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, memberitakan firman Allah ya. Oke, Paulus ini mengatakan ya. Itu ada satu. Iya, tenang aja, nggak akan berubah-ubah. Itu aku nggak akan berubah-ubah, data sesuai. Dari Paulus. Iya, tapi kalian nggak ngerti ayatnya. Iya, enggak ada. Jangan menambahin. Dari bahwasanya Paulus ini diperintahkan untuk memberitakan Injil Allah, firman Tuhan. Yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Firman Tuhan ya, firman Tuhan ya. Iya. Oke, baik. Baca ini. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan, tunggu dulu, kau tuar, kau bilang nggak ngerti ayatnya itu, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Dia itu merendahkan dirinya. Apa yang merendahkan? Seorang bodoh. Yang dia kata bukan menurut firman Tuhan. Walaupun ya, tadi aku katakan seorang bodoh, dia Injil Allah di sini memberitakan firman Tuhan. Nah, di sini kalian dikuduskan untuk salah memberitakan lagi. Firman Tuhan. Ya. Kalian error. Nah, salah. Tadi di situ dia katakan itu. Apa yang aku katakan Paulus bukan berdasarkan firman Tuhan. Paulus di sini merendahkan dirinya walaupun dia di mana merendahkan dirinya di sini? Mana? Ini seorang bodoh. Sebagai seorang bodoh dia sama lah seperti Tok Darni, sama seperti Tok Darni. Ketika diskusi tidak berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang hanya modal keyakinan, sama kan? Itu bukan. Sama kan? Modal keyakinan untuk bermegah di situ, nggak ada menyombongkan diri di situ tuh. Di situ katanya Paulus itu merendahkan diri gitu. Sama kan? Kami merendahkan diri di situ. Di situ dia beringin bermegah. Mau kemana kau dengan bermegah? Kemana kau mau bawa bermegah itu? Bu Darni pernah disakiti sama Paulus nggak? Apa? Bu Darni pernah disakiti sama Paulus nggak? Nggak pernah dong. Nggak pernah, berarti bukan murid Yesus. Kenapa bisa begitu? Murid-murid Yesus kan pada disakiti itu sama Paulus. Itulah on kalian, botol lagi otaknya. Botol lagi. Ya. Lari pula. Kita lagi. Nggak masuk. Yesus tadi mengatakan bahwasanya hanya ada satu Allah dan Yesus adalah utusan. Oke, baik. Di 1 Korintus apa kata Paulus? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, sesuai tadi satu Allah katanya, sama dengan Yesus, yaitu Bapa. Daripada berasal segala sesuatu yang untuk kita, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Iya. Yang menyatakan Tuhan. Sedangkan tadi di Yohanes 17:3 Yesus mengatakan utusan. Nah, sedangkan di situ tadi Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Jadi siapa yang mengatakan Tuhan? Paulus. Karena dia tahu. Karena jelas dia ya. tahu siapa Paulus. Yesus. Nah, berarti Paulus yang menyatakan diri Tuhan. Yohanes juga membilang dia Tuhan. Yohanes. Makanya. Bukan Lukas juga. Ya. Lukas juga. Bukan. Di sini tadi dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa di surga, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Sedangkan Yesus tadi mengatakan dirinya utusan. Yesus ini mengatakan hanya ada satu Allah saja. Dan kemudian aku hanya utusan. Tapi di sini Paulus mengatakan hanya ada satu Allah saja dan Yesus satu Tuhan. Ya. Berbenturan nggak tadi? Enggak, karena Paulus tahu siapa Yesus. Dari mana jalan dia berbenturan? Yesus mengatakan dia utusan, sudah dipilih. Paulus mengatakan Bayangkan, Tuhan. Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya. Dari mana jalannya Yesus utusan? Yesus itu adalah Tuhan. Lalu apakah dia utusan Tuhan? Kembali ulang. Gimana sih? Apakah utusan Tuhan? Enggak. Apakah utusan itu Tuhan? Utusan itu datang daripada Tuhan kan? Utusan. Apakah utusan itu Tuhan itu? Iya, Yesus juga dikatakan utusan, nggak salah. Sekali lagi, kalau memang dia Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan.
Tapi kan gelar utusan itu kan Tuhan gelarnya. Toh, sekali lagi, kalau memang dia Tuhan, dia mengutus Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, dia mengutus Tuhan. Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpin dunia yaitu Mesias. Markus 4:64, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:18, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika aku menyebut dirinya hanya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Memang, amin. Mana lagi? Betul. Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:40, engkaulah Allah yang mengutus aku. Utus. Sekarang dasarnya di mana dia mengatakan diri Tuhan? Oke. Nah, kenapa dia adalah utusan? Karena Elohim itu mau turun ke bumi, dia mengatakan diri. Utusan di mana dia menyatakan dirinya Tuhan? Dia merendahkan diri, makanya dia utusan. Itu tadi semua data Yesus mengatakan dirinya utusan. Ya, kalau utusan dikatakan Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Pertanyaannya, Elohim itu firman Elohim turun ke bumi. Firman Elohim turun ke bumi, maka dikatakan di mana datanya Yesus mengatakan dirinya Tuhan itu kubinta? Oke, dirinya Tuhan. Baik, Matius 4 ayat 7. Baca. Apa katanya kepada iblis itu? Hai iblis, nyahlah kau blender. Hanya Tuhan Allahmu lah kau sembah. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Hai blender, nyahlah kau iblis. Kata Yesus kan? Mulai pecah piring. Mulai blender pusing melawan gelarnya sampai aku tembak dulu kau ya. Aku mana ya? Entah kemana-mana. Inilah inilah yang makanya inilah yang dikatakan Matius 7:21. Ketika kalian minta diselamatkan oleh Yesus, ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, apa kata Yesus? Hei, kenapa kalian panggil aku? Aku bukan Tuhan, kata Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami. Bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Bukankah kami telah bermujizat atas namamu, Tuhan? Iya, bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Tolong selamatkan kami, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, selamatkan kami. Kau adalah juru selamat kami. Iya, Kau juru selamat kami. apa kata Yesus? Hei, aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Tidak pernah sama sekali. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak pernah membawa Kristen kepada kalian. Aku tidak memberikan legalitas Kristen kepada kalian. Pernahkah aku mengungkapkan tentang Kristen? Pernahkah aku membawa Bible untuk kalian? Pernahkah aku membicarakan tentang Kristen? Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Kalian Bani apa? Hei, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Blender, kutanya kau dulu Blender. Blender, boleh kutanya kau Blender? Udah siap kau kan kutanyakan Blender? Siap. Mulai ya. Sekarang di dalam Matius 7 tadi ayat 21, Yesus berani mengenyahkan manusia kelak di akhir zaman. Itu pekerjaan Tuhan atau pekerjaan utusan atau nabi atau manusia? Bisa yang mengenyahkan manusia. Oke, baik. Pekerjaan siapa itu? Di ayat pekerjaan itu. siapa? Pekerjaan siapa? Tunggu dulu. Aku bisa mengenyahkan orang Mesir. Aku juga bisa mengusir orang. Dia menentukan masuk surga atau tidak. Pekerjaan aku siapa? juga bisa menentukan. Mampukah seorang nabi berani berkata yang berani, yang berhak masuk kerajaan surga adalah ini. Yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan itu siapa? Iya, bukan setiap orang yang berseru. Ya, yang berseru siapa? Harus melakukan kehendak.
Yang dimasukkan ke kerajaan surga yang melakukan kehendak Bapaknya. Ada orang Kristen berseru-seru memanggil Tuhan, tapi dia di belakang berzina, mencuri, merampok, melakukan kejahatan, tapi dia pengikut Yesus. Itu yang dinyakan maksudnya Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kunya ini siapa? Yesus. Bukan. Kunya ini ditujukan pada siapa? Ku Yesus ya. Besar. Oke. Kunya Yesus. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru Tuhan nih? Kris? Iya, orang-orang yang Kristen yang menyebut Kristen ya? memanggil Tuhan. Semua orang berarti memanggil Tuhan. Kau juga memanggil Tuhan, kau Belanda. Tunggu dulu, aku enggak mau manggil Yesus Tuhan, enggak ada. Oke. Bersama masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke. Apa salah satunya kehendak Bapa di surga? Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah batu, jangan menyembah berhala. Itu. Jangan berdusta, jangan mengingini sesama manusia. Itu kehendak Bapa. Lukas 4:8 itu kehendak Elohim, itu tulisan Elohim itu. Matius 4:10, Lukas 4:8. Itu. Matius, oke, kita buat hukum terutama. Hukum terutama apa? Jangan ada padamu Allah Elohim hukum lain yang terutama dari kejadian sampai dengan kecelakaan sampai dengan keguguran. Hukum terutama itu hukum apa? Jangan ada padamu Elohim yang lain. Jangan ada padamu. Hukum terutama di antara yang lain apa? Ya ini hukum terutama, hukum kasih. Salah, yang 10 ini. Mana ada tertulis hukum terutama situ? Jangan ada ilah lain. Di mana tertulis ada hukum terutama situ? Kasih kepada sesama manusia. Itulah hukum yang terutama. Apa hukum terutama? Apa hukum terutama? Kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama manusia. Yang betul, itulah yang hukum betul. terutama. Yang betul. Nah, sebentar ya. Buka. Markus 12. Iya. 29. Hukum terutama ya. Nah, ini ini aja. Nah, ini sini. Baca dari atas. Hukum yang terutama. Iya, bentar. Nah. Ini warna kuning nggak nampak ini. Hukum yang terutama adalah ininya tulisannya Os. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Ini terutama di sini ya. Ya, Tuhan itu berarti Esa. Mengesakan Tuhan itu Esa. Elohim berarti mengesakan Tuhan dulu ya. Yes. Oke. Nah, pertanyaannya, Esa itu apa? Esa itu satu. Tunggal. Ya, tunggal. Siapakah Tuhan itu yang tunggal itu? Tuhan kami yang tunggal itu adalah Elohim yang tak kelihatan menyatakan diri di dalam Yesus. Aduh, Elohim. Siapakah Tuhan yang tunggal itu? Elohim menyatakan diri di dalam Yesus. Itu tadi arti tunggal satu-satunya. Iya. Satu-satunya. Satu. Tidak ada dua. Baik. Mana siapakah ada dua Tuhan itu? yang satu-satunya itu? Tenang. Iya. Siapa? Enggak boleh rupanya Elohim menyatakan diri. Siapakah Tuhan yang satu-satunya itu? Elohim di dalam Yesus. Baik, berarti bukan Allah ya? Ya Elohim lah. Ya Elohim. berarti bukan Allah. Yesus hakikatnya kan Elohim. Ya, berarti bukan Allah. Iya Elohim, jangan Allah kau bilang itu Allah kalian itu Elohim. Oke, Elohim ya. Baik, berarti bukan firman. Firman Elohim sama itu. Dua, udah berapa itu? Dua. Kok dua? Berarti bukan itu kan dirinya Elohim itu firman. Ya, sifat bukan Elohimnya firman. Berarti firman bukan Bapa. Itu kan sifat dari Elohim. Bagian daripada Elohim. Firman Yesus Elohim, berarti bukan Bapa. Bapa itu menyatakan diri di dalam firman. Di dalam Yesus. Ya. Berarti itu Roh Kudus. Berarti bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga kan lima ya. Menyatakan diri. Berarti bagian daripada Elohim. Oke, berarti bukan Adonai. Bukan Adonai. Adonai itu kan sebutan. Tujuh. Berarti tujuh satu lagi. Enggak apa-apa, suka-suka lah. Orang-orang yang cerdas ngertinya itu. Iya, berarti bukan Theos. Iya. Bukan Theos. Mana gugur ke Esanya? Dari mana jalannya Esa itu? Di mana jalan tunggal satu-satunya? Astaga.
Di mana Astaga, jadi jalan semua satu-satunya orang tunggal? Israel itu kau bilang salah. Orang Israel menyebut Adonai, Elohim. Sekarang aku nanya Tuhannya Immanuel. itu yang dikatakan Salah. satu-satunya hukum terutama ialah dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini hukum yang terutama. Mengesakan Tuhan. Yes. Nah, satu-satunya. Iya, satu-satunya. Baik, siapakah Tuhan yang satu-satunya itu? Itulah Elohim yang roh yang tak kelihatan itu dan menyatakan diri di dalam Yesus turun ke bumi. Panjang kali. Itu panjang kali. Harus ada dong jawabannya. Harus Jadi berapa? panjang. Jadi berapa? Jadi berapa itu? Jadi berapa? Elohim. Ya, Tuhan itu adalah Elohim yang tak kelihatan, yang menyatakan diri di dalam Yesus turun ke bumi menjadi Coba, manusia. oke. Sekarang aku tanya hostnya. Host, Tuhan itu kan Esa. Di Islam itu kan Tuhannya Esa. Aku tanya, siapakah Tuhannya Islam yang Esa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi host? Nggak ada. Hah, keren. Udah, itu aja. Simpel itu. Allah, simpel itu. Ini sekarang itu. Siapakah Tuhan itu yang satu-satunya tunggal itu? Elohim menyatakan diri di dalam Yesus. Jadi dua. Aduh, mati Nah, lagi. itu deh. Harus ada dong keterangannya. Kan sudah datang dia ke bumi. Di dalam Elohim. perjanjian baru masih hanya Elohim. Ya. Elohim itu Tetapi nama. di perjanjian baru dia sudah menyatakan diri. Apakah Elohim itu nama? Elohim itulah sebutan kepada pencipta itu. Oke, sebutan. Disebut gelar. Iya. Gelar. Tuhan disebut gelar juga. Apa bedanya Tuhan, dengan pun Elohim? gelar. Iya. Apa bedanya Tuhan kan Tuhan gelar. dengan Elohim? Apa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, penguasa. Elohim juga penguasa. Aduh. Apa Pencipta alam bedanya? semesta ini. Apa bedanya? Gak ada bedanya, sama. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Hanya Elohim kalau Tuhan disandangkan kepada Yesus karena dia turun ke bumi sebagai manusia. Ini parah nih. Dengar ya. Sema Israel. Yes. Sama Israel. Elohim Yesus. Ada nggak gitu? Ada nggak? Di dalam Ada nggak itu? Belender, di dalam perjanjian lama Elohim itu menyatakan diri kepada api dan kepada malaikat. Tetapi di perjanjian lama Elohim itu menyatakan diri kepada yang ketiga itu. Di dalam perjanjian baru Yesus menggenapi, Elohim menyatakan diri datang sebagai manusia turun ke bumi. Amin. Jadi teman-teman, kalau model itu dari ini ya kan, aku bilang di depannya ini ada uang 500 juta, 5 juta nih, dah di Yes. depannya. Terus kemudian ada seorang pria ganteng, seperti raja, ganteng, tampan, masih muda dan ingin menikahi saudara ini, ya, nikahi kaya, ganteng, tampan, dah untuk mempersunting bersama ada uang 500 juta, dah. Iya. Tiba-tiba di belakang, dari belakang kejauhan ada yang mengatakan gini, Darni, Yesus bukan Tuhan, kata. Langsung ditinggalkannya perempuan laki-laki itu sama duit itu, dicarinya orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Lebih dipentingkan itu. Ajalah dia. Hah? Dicari sampai dapat. Enggak. Nah, gitulah. Dicarinya sampai dapat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Begitulah doktrin. Enggak. Tadi kan udah dikatakan bahwasanya mereka ini berdasarkan pengajaran-pengajaran bukan dari firman Tuhan. Kenapa Jelas. kau bilang enggak? Kenapa kau bilang tadi enggak? itu mengatakan pengajaran-pengajaran. Sedangkan Sekarang itu tadi begini. mengatakan Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil. Itu saja berdasarkan pengajaran, bukan data. Emangnya di Al-Quran enggak ada rupanya buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung? Itu beda konteksnya, ini Ya sama. pengakuan. Kami Buka pun kurung, tutup begitu. kurung apa? Kenapa ada huruf besar, ada huruf kecil? Itu Dari hanya mana ditujukan itu kepada menyatakan siapa? itu? Ya, itulah pengajaran dari Pengajaran itu penjelasan. menyatakan Bapak huruf besar, pengajaran Bapak huruf penjelasan. kecil itu dari mana didapatkan?
Itulah pengajaran, penjelasan, tulisan-tulisan yang terdapat bukan di kitab berdasarkan suci itu. Ya kan? Bukan berdasarkan. Sekarang begini Blender, kan sudah tertulis di situ. Bapa Elohim itu huruf besar Bapa, ya. Pasti huruf besar. Tetapi untuk berhala-berhala atau untuk kepada manusia, pasti dia huruf kecil di bawah. Bapa itu disandangkan kepada bapak-bapak gereja. Banding aku nanya. Ding dang dang dung dang ding ding dang susah kau kan Blender mengajari Dearni Bu Dearni bisa kau tumbangkan aku. Blender begitulah. Di dalam perjanjian lama Elohim menyatakan diri kepada api, kepada malaikat, kepada siapa lagi, kepada ada turun ke bumi, ya, manusia seperti malaikat. Di dalam perjanjian baru Yesus menggenapi, dia turun sendiri ke bumi. Firman Elohim itu turun sendiri ke bumi. Bayangkan itu. Kami bangga dong umat Kristen. Yesus kami itu menyatakan diri, turun ke bumi beserta dengan murid-muridnya. Saksi mata banyak melihat. Pertama 12 murid, lalu kemudian pertama ibu bapanya Yusuf diberitakan oleh malaikat. Lalu ada murid-muridnya dia pilih. Lalu 500 orang. Lalu semua sampai ke seluruh bangsa. Tenang. Gitu loh. Udahlah makan dulu, aku sarapan dulu. Sarapan aku Blender. Nanti lagi ya. Oke lah ya. Ini parah nih. Janganlah. Itu Blender. Pendeta Pak Bombom itu. Pendeta Pak Bombom yang luar biasa otaknya. Alkitab itu di otaknya semua lengket. Aku luar biasa. Salut aku lihat Pak Bombom itu loh. Betul. Aku belum tahu aku menggambarkan bagaimana tabernakel. Baru aku belum tahu aku menjelaskan mimpi Daniel. Aku tahu sih mimpi Daniel. Tapi Pak Bombom itu paten luar biasa. Dia sudah kalah dengan Bang Juma. Mana ada kalah? Aduh, mana ada kalah? Aduh, kalau diimbangkan dengan Pak Bombom pendeta kalah dengan Bang Juma. Dia kalah dengan peraturan roomnya si Superboy aja. Tapi entah kenapa ya Blender, aku melihat Pak Bombom itu memang luar biasa. Dia mengajar tentang Alkitab, paten dia. Hanya tinggal satu, maunya menguduskan hari Sabat. Sudah bersih lah dia, jelas, nggak ada lagi yang salah, gitu. Tinggal hanya menguduskan hari Sabat, sudah benar. Barulah dia rasul termasuk, ya, gitu dia. Tinggal satu, yang lain dan juga makanan-makanan tadi ya, yang haram, makanan yang haram, halal. Tinggal itu, baru aku salut kepada Pak Bombom. Oke? Oke, aku makan dulu. Dicium itu. Ini kenapa bentar. Bu Darni. Ya itu bukan hanya ini Bu Darni, bukan hanya menguduskan hari Sabat, tapi sunat juga Bu Darni. Ini sulit dilakukan oleh Pak Bombom. Karena apa? Karena saya dapat WA dari istrinya. Kalau istrinya lagi pengen nih ngebangunin burungnya, nongoknya Pak Bombom ini harus pakai trompet, gitu. Baru kaget burungnya keluar, kecil sedikit gitu Bu Darni. Ini parah nih. Janganlah. Gimana mau disunat? Gak usah kita bicara itulah. Aku menghormati Pak Bombom. Jangan gitu. Enggak, ini kok cium Yesus bayar. Yang mana itu? Ini kok cium bayar. Nah inilah salah satu hukum kedua tadi. Jangan membuat bagimu patung. Kenapa? Menyerupai apapun di darat laut. Ya aku nggak tahu, itu nggak ajaran kami Kak. Di organisasi Advent nggak ada seperti itu. Mencium cair bayar. Nah ini makanya Yesus kan mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Inilah salah satu seperti ini. Bayar. Cium bayar. Iya. Nggak boleh seperti itu. Cium bayar. Apalagi ada uang di situ. Ada uang bayar. Cair.
Cair Iya. dong. Cair. Ini kan udah merusak ajaran Yesus kata ini. Bayar, cair. Mak, cium bayar, cium bayar. Cium bayar. Itu. Bayar, serap. Cium bayar. Serap. Iya. Kemana Penuh ini? buli-buli itu bilang. Penuh lah buli-buli itu. Penuh lah ya. beli-beli itu. Tengok. Ini pertanyaannya, kenapa Iya. diciumnya pas di bawah itu aja gitu? Itulah Takutnya nggak salah tahu aku. cium. Karena itu bukan ajaran Yesus seperti itu, jadi aku no comment. Kalian tanyalah kepada yang pembuatnya. Iya, Gimana nih, Jan? iya, memang iya. Enggak, udah lari jalur. Kenapa diciumnya? Perutnya itu bilang dicium ya kan? Sebotol itukah manusia itu ya kan? Sebotol itu, ini kan Kristen gereja ini. Ini di gereja di sebotol itu. Iya, Ini di tapi kan gereja. enggak. Iya kan ada, makanya kan ada gereja itu yang menyalahkan aturan ada. Ya itulah mungkin itu salah satu melanggar hukum kedua gitu. Iya. Terus kita mau tahu nggak? Yesus dulu punya raport. Rapot. Iya. Rapot bagaimana? Kemana aku blender? Nyari rapot dia, nyari rapot Yesus. Ya teman-teman dibantu Ya. tab layarnya guys. Udah pergi semua orang. Itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh berbelakangi 2, 5. Jawabannya 12. Karena 12 bagus bisa. Hanya kimia yang dapat 9. Hasil membuat formula mengubah air menjadi angin. Apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Apa bukan diedit? Hah? Host, blender. Enggak ada edit-editan. Edit itu enggak? Di PT ada. Asli. Editan. Asli. Kristen apa Pendeta itu? yang mengatakan. Pendeta apa itu? Mana tahu pendeta itu? Protestan kah? AKBP Bu apa? Dani, kalau orang Islam gak boleh mengedit-ngedit atau memalsukan data, dosa itu. Iya, nggak bisa sih. Iya, berdusta kan namanya itu. Jangan bersaksi dusta gitu. Ya, tapi pengen nangis. Yesus masa menghitung nggak bisa 5 tambah 2 12 katanya. Cuman itu 5 tambah 2 Itu 12. luar biasa. Kalau ada orang Kristen seperti itu mengolok-olok Yesus, aduh aku no comment lah. Nah, Itu pendeta loh itu. pendeta loh. Sedih aku lihatnya. Jadi gimana itu Kalau coba? di Islam, Bu Nah Dani, makanya nanti itulah Bu Dani. sebagian yang dikatakan Yesus, nyala kau dari hadapanku. ya Kan? kalau di Islam ada ustadz yang kayak gitu, itu langsung ditangkap. Iya, Kalau di harusnya. Ini Soalnya kok menyesatkan dibiarkan? umat itu. Betul itu. Mempermalukan. No comment. Matematika nilainya 4. Iya. Rapornya 4 matematika. Karena menghitung salah. 5 tambah 2 12 Macam mana kan? Pantas. Merendahkan Oten juga Tuhan menghitung itu. payah. Iya, merendahkan 1 tambah 1 Yesus, tambah ya 1 kan? 1. Sama. Oke lah, aku mau makan dulu lah ya. Belum sarapan aku, udah jam berapa nih? Jam 10, aduh mampus lah. Oke lah ya, makasih lah ya. Nanti Bu Dani ketik aja di TV, cari Yesus punya rapot. Nanti Atau coba aku rapot tengok. Yesus Iya. ditemukan. Iya. Oke lah ya, turun aku ya. Makasih banyak blender dan Oke. host. Makasih banyak ya. Bu Dani. Ya. Ya, Mana? teman-teman Aliteng, silakan. Kalau ada yang mau diskusi lagi, silakan naik. Kita diskusi santai aja ya, teman-teman ya. Ini mumpung masih jam 10 loh. Waduh, saya lab jadi jam 6 bangun tidur. Semalam tuh Nggak berangkat. alhamdulillah.
Lungkat semalam. Tidur, saya ketiduran semalam tuh. Bangun-bangun jam 6, setengah 6. Sholat langsung buka lab. Ketiduran sayanya. Ayo silakan teman-teman Aliteng. Tadi rame banget Bu Dani sama itu sampai 2K yang nonton. Sama Pebi. Itu gila dihujatnya si Pebi. Kebongkar akhirnya. Pebi? Iya. Kita lihat komal akang tekiat. Siapa ini? Den. Yesus. Raportnya 8. Olahraga 5. Disuruh olahraga berjalan di atas air. Kang, kapan Islam naik buat diskusi loh? Bukannya tiap hari Islam diskusi? Tadi sengaja tangganya saya tutup. Biar apa? Biar nggak ada yang ganggu. Saya paling nggak suka kalau lagi debat H2H ada yang ganggu. Saya paling nggak suka. Siapapun itu saya turunin. Maaf ya bagi teman-teman yang diturunin, teman-teman Muslim, bukannya apa-apa. Biar nggak keganggu debatnya, diskusinya. Gak enak udah mau klimaks, terus ada yang masuk, bikin tema baru gitu kan. Waduh, langsung bias itu. Ini ada pelanggaran sih tadi Bu Dani terlalu keras. Jadi dibatasi labnya. Kayaknya harus rungkat dulu terus lab lagi kayaknya ya. Kena pembatasannya? Kena pembatasan tadi ini harus rungkat dulu. Ya, oke, kita rungkat dulu ya. Rungkat dulu, algoritma terus kita jalan. lab lagi. Mulyanti, syukron jajak Allah orang kasiron. Kita rungkat dulu ya, terus lab lagi guys. Kenapa dibilang kayak gitu? Kenapa dibilang kitab Bible menurut Lukas, Bible menurut Markus, Bible menurut Yohanes, Bible menurut Matius? Karena kitab ini penyelidikan hasil karangan Matius, karangan Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes. Ini bukan Injil, Pak sahabat. Coba Anda kalau menyelam ke original teks, itu dibilang di situ Gospel according Matthew. Menurut Matius. Yang lebih parahnya lagi kalau di luar negeri kita lihat kitabnya Bible ini, kitabnya Kristen, itu menurut kitab Lukas, menurut karangan Lukas, kitab menurut karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan. Makanya saya bilang Pak Sabar, Allah itu benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang diwahyukan di dalam Al-Quran itu semua benar. 100% benar. Kenapa? Buktinya Pak, coba buktinya tadi saya sudah tunjukkan. Yang Allah sampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu telah disembunyikan. Terbukti yang diselidikin yang Bible ini katanya Injil, bukan Injil tapi kitab penyelidikan atau kitab karangan. Gitu Pak. Dah. Gimana? Boleh aku bertanya ini? Silakan. Oke. Itu Al-Quran itu, semua Al-Quran itu firman Allah. Halo? Woi, iya Bang, iya betul. Firman Allah, firman Tuhan. Murni 100%. Enggak ada sumbangan kata-kata Nabi Muhammad di situ masuk di dalam Al-Quran. Enggak ada satupun. Satu huruf pun enggak ada. Enggak ada itu. Itu dapat itu wahyu itu Nabi Muhammad di mana? Ya dari Allah lah. Wahyunya di mana tempatnya? Atau di atas kuda dia, entah di atas di rumah, entah di mana?
wahyu kepada Nabi Muhammad itu banyak tempat, Pak. Banyak tempat dia dapat wahyu. Ada juga, ada yang biasa. Yang pertama itu di dalam Gua Hiro. Oh, Gua Hiro. Pertama kali itu wahyu pertama tuh diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus di gua? Ya, mau Anda di mana? Enggak, aku bertanya kenapa harus di gua? Iya, kenapa harus di hotel? Sementara hotel belum ada di sana pada waktu itu. Kenapa harus di apa seharusnya katanya itu sebelum ada di sana waktu itu. Kenapa? Karena Anda pun mau Anda di mana? Mau Anda di mana? Ya enggak, saya maunya. Aku enggak suka itu. Aku pertanyaan saya kenapa harus di gua? Jelaskan aja. Kenapa harus di gua? Ya itu kehendak Tuhan lah. Apa orang ini gila-gila? Kehendak Tuhan, makanya kalau mau bantah kehendak Tuhan, kau bikin kitab, kau turunkan wahyu kepada Nabi Luga, kau jadikan dia nabi, kau panggil si siapa ya, si Masaha untuk jadi malaikatmu, kau utus Masaha pergi sampaikan kepada Nabi Luga, kau bikin kitab. Seharusnya Bang, gini. Seharusnya apa? Kamu itu menjawab tadi itu jangan ngawur. Mana ada ngawur itu? Sembarang aja kau ini. Yang kutanya kenapa di gua? Anda bilang kenapa di Tuhanmu bangkit dari gua? Coba jawab. Kenapa Tuhanmu bangkit dari gua? Ya karena dia dikubur di situ. Apa lagi? Iya dikubur di gua. Berarti dikubur dia ya, makanya dapat wahyu dari situ gitu. Tuhan kok dikubur? Jadi penjelasannya dong. Apa penjelasannya? Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu di Gua Hiro itu yang pertama. Yang dia terima itu cuma 6 ayat. Berikutnya bukan lagi di Gua Hiro tapi di tempat-tempat lain seperti di rumahnya. Oh gitu. Hanya 6 ayat Bang, hanya 6 ayat itu yang diterima Nabi Muhammad. Ganjal sama saya. Kenapa pertama itu harus di gua? Ya kenapa kau mau tanya-tanya kehendak Tuhan? Gila kau ini. Kehendak Tuhan. Jangan dulu kita bicara itu. Kenapa harus di gua pertama itu? Jelaskan aja. Kenapa harus di gua? Pertanyaanmu juga. Oke, pada hari ke-8 Yesus disunat. Kenapa harus disunat Yesus? Pada hari ke-8 Yesus itu disunat. Kenapa Yesus harus disunat? Ya, itu kan sesuai adat orang Yahudi, Bang. Nah, harus adat itu perintah Tuhan, itu sunat. Oke. Nabi Muhammad disunat. Pastilah Bang, masa Nabi tidak sunat? Tunjukkan datanya. Oh, ini orang mau digas lama-lama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemah kali. Udah gas lah. Lari dong. Lemah kali ini lemah. Ya enak nontonnya, lemah. Kabarnya kan, kampungan kayaknya. Terus sama dia. Nanti kalau aku tanya siapa Tuhan, dia udah bingung dia, macet. Enggak diselesaikan dulu ini. Pak Hia ini, Pak Pendeta Hia. Pak Pendeta Hia ini enggak pintar-pintar dari dulu sampai sekarang. Begini tuh. Coba Pak Pendeta pintar-pintar lah Pak Pendeta. Jangan kayak jangan on terus lah. Pak Pendeta ini sudah tua. Kalau salah sembah Tuhan, nanti dicekik sama malaikat masuk neraka Pak Pendeta Hia. Jangan kayak gitulah. Ya udahlah sama kau lah neraka. Aku pula Pak Pendeta. Ya, karena kamu suruh aku ke neraka. Ngapain awal sih? Yang bikin kalian masuk neraka itu karena salah sembah Tuhan. Gitu loh. Gimana sih? Bluetooth connected. Berarti tema ini enggak apa ini ya? Pertanyaan kemana-mana enggak enak. Enggak dilanjutkan ya? Enggak enak. Bagaimana Anda kemana-mana tadi? Harus pakai masker, tutup semua. Gak enak, serius gak enak. Saya harus nginap di hotel seperti ini untuk live. Jangan pikir gampang teman. Gak gampang. Gak gampang. Saya pelayanan offline. Saya harus kemana-mana. Harus tutup kamera, tutup muka. Di atas mobil orang tanya ini RK enggak. Udah mulai ciut saya. Mental kita ini kalau nggak kuat teman, habis kita. Bisa gila, serius.
Bisa gila kita. Ya, gitu teman-temannya. Itu bisa gila kita. Makanya jangan menghujat Dodol. Kagak enak. Suruh menghujat Gua kau. pindah hotel tiap hari. Dikit lagi gue check out. Gue cari hotel lagi. Gak enak teman. Ya, gak gampang. Makanya gitu. jangan gampang. menghujat Dodol. Bohong Gak kali gampang. kau. Teman-teman pikir gak gampang. Pikir gampang gitu teman-teman. Gak gampang ini. Silakan. Menghujat. Akibat Makanya saya selalu bilang teman-teman. menghujat. Akibat menghujat, suaramu kecil kali Blender woy. Akibat menghujat, ketakutan. Gelisah dia. Gelisah dia pindah-pindah hotel kamar. Untuk cari duit. Kok video itu langsung itu. Live langsung di ARK. Surat sampai menangis dia, sampai menangis. Mereka boleh membahas kitab kita, sedangkan kita tidak boleh. Ada apa itu? Kenapa? Karena ada nama Tuhan kami di dalam Bible umat Kristen. Seandainya kalian menuhankan hantu, menuhankan pohon, tanpa ada menyinggung agama lain, silahkan, gak urus kami. Gak urus. Mau kalian tuhankan pohon, mau tuhankan manusia, gak urus. Tapi Dengarkan jangan tuh. pernah. Hah? Aku bilang sama si Komal ini, dengarkan itu, nasihat orang Siapa? tua, Nah, ya. Pendeta juga, Pak Pendeta juga gitu. Hah? Selama kalian beragama, silakan beragama. Di dalam bernegara kita diberikan bebas bebas memilih agama. Tetapi jangan pernah menyinggung, menyenggol agama orang lain dalam hal beragama. Jadilah Kristen sejati. Sebagaimana kami di sini sama Hindu, Buddha. Pernahkah kami ajak diskusi? Kalaupun ada yang mengaku di sini Buddha, turun. Kenapa? Dia nggak pernah menyenggol-nyenggol agama kami. Ya udah silakan. Dengan imanmu. Silakan kau dengan imanmu. Hindu, kemarin naik saya Hindu. Turun aja, mohon maaf. Ngapain itu iman kau? Nggak perlu kami senggol-senggol. Tapi Kristen, ketika ada nama Tuhan kami di situ dan digunakan oleh orang-orang Kristen, hak kami untuk membahas Bible kalian agar kalian sadar. Agar kalian sadar. Itu bukan share video, itu live langsung RK, live. Langsung RK, live. Menonton. Halo, Kristen dari RK. Malaysia sebelah. Ya. Sedih dia. Sedih dia. Mau nangis dia, takutan, panik. Big match. Ya kenapa? Jangan merasa ya Bible itu kami berhak. Bible itu banyak kali. Seharusnya kalau kalian diskusi itu ya, teks original Bible kalian itu menggunakan bahasa Yunani. Theos, Kurios, Logos. Menggunakan os-os semua. Biblos, Theos, Velos, Thermos, Jongos. Seharusnya firman itu berasal dari bahasa Arab Al-Quran. Firmanos, Ayatos. Pada mulanya Firmanos. Firmanos bersama-sama dengan Theos. Firman adalah Theos. Bible kalian ini rusak, Bible kalian ini semuanya. Nah sekarang yang terbaru sekarang cobalah bayangkan yang keluaran 2023 TB kalian itu, wah berbeda semuanya. Gimana mau jadikan pedoman? Berarti kalau longor ada pakai S juga di belakangnya longor. Iyalah, longoros. Hah? Bang Blender, minta dulu tap layar dong sama kawan-kawan biar Tap cukup layar. 50K. Tap layar teman-temannya. Ini ada longonos. Bible kalian ini, aduh. Jadi kalau sabar dipanggil sabaros. Sabaros. Firmanos. Nangis kau Fandi kan? Nggak usah nangis Fandi.
Apa? Kenapa menangis? Enggak nangis. Takut dia. Takut kenapa? Entah. Komentar dia tengok. Udah gila ini orang. Tengok ya. Yang terbaru, yang Bible Clan yang terbaru. Nah, yang lama terkutuk lama di tiang kayu salib. Galatia 3:13. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Berubah. Kotor lagi. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Mana salibnya? Hilang. Hilang salibnya, berserak kalian. Alkitab ini, Galatia 3:13. Alkitab, already. Terkutuklah mati di tiang kayu. Nggak ada salibnya. Kita buat Yohanes 1:1. Yohanes 1:1. Berubah lagi kalian. Aduh hancur kali bah. Mana Bible kalian jadi paduan nih? Yohanes 1. Sedih kali siapa tadi? Si buah burung. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada, sabda dipecat firman. Sabda ada bersama Allah dan sabda sama dengan Allah. Dipecat firman. Nggak lagi firman. Nggak lagi firman kan? Nah 14. Sabda sudah menjadi manusia. Kemana firmannya lagi? Kemana firman? Udah pindah. Ya tinggal di antara kita dan kita sudah melihat keagungannya. Hilang. Udah hilang firman. Hilang firman kan? Di mana lagi pedoman itu coba? Aduh, hancur kali Bible Clan ini. Hancur lah. Hancur. Berserak Bible Clan ini. Serak. Ketawa. Itulah gue bilang tadi Blender. Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran Nur Karim bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah disembunyikan. Makanya yang kita dapat sekarang ini produk-produk buatan manusia. Bukan lagi produk wahyu dari Tuhan. Bukan lagi murni wahyu-wahyu dari Tuhan. Enggak murni karena sudah ada tambahan tulisan tangan hasil buah pikiran manusia di dalam kitab-kitab terdahulu. Syukron Bang Pak Budi, Pak Ketua. Begitu Pak. Pendek kali Bapak. Jadi cemana lah Pak Pendeta? Siapa pendeta? Jadi bukan pendeta nih. Aduh. Bukan. Lanjut Pak Pendeta, nggak usah, jujur aja, jangan berbohong. Memang di Kristen itu boleh berbohong segala hal memang. Aduh bang, kalau aku pendeta bang udah bertobat, udah kubaptisnya kamu itu. Ya, gimana caranya? Kalau di Komal kami nih Pak Pendeta, semua Pak Pendeta itu jadi jemaat. Kami langsung jadi guru. Iya, kalau aku pendeta udah kubaptis kau. Ngapain saya dibaptis ikut ajaran itu? Ya karena saya bukan pendeta. Gini loh, saya ini kan biar muslim gak pada naik. Kenapa? Oh Bang Zuma live. Ya gak apa-apa lah, biarin aja dulu Bang Zuma. Jadi Pak Pendeta, kami ini adalah guru-guru dari para pendeta, pastor dan romo di Indonesia ini Pak Pendeta Hia. Jadi kami mengajarin biar para pendeta itu jangan menyesatkan terus. Menyesatkannya apa? Yesus bukan Tuhan dikatain Tuhan. Itu penyesatan yang luar biasa itu Pak Pendeta. Sebenarnya itu bangnya. Itu loh. Silakan. Kalian jangan terlalu
kepo di agama kami sebenarnya itu. Kalian yang menyenggol. Kalau kenapa Islam lagi yang menyenggol? Itu dalam Bible itu nama Tuhan kami, kenapa dimasukkan itu Allah, Allah, Allah? Kenapa itu? Itu yang menyenggol. Pak Sabar nggak sadar ya? Oke. Kalau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi dewa atau Tuhan. Kok jadi Allah? Nggak boleh kayak gitu. Itu yang merusak toleransi di Indonesia ini. Ilah yang rusak. Jangan bilang-bilang kami kepo-kepo. Enggak, kami memperjuangkan nama Tuhan kami supaya terbuka dari Bible itu yang penuh kecemaran. Kan itu, gitu. Bang, boleh aku tanggapi Bang Yang? Kalau agama kalian duluan, wajar pertanyaan Aduh kamu. Pak, sabar. Abad ketiga itu Kristen Arab itu dia pakai nama ilah, bukan Allah, ilah. Abad ketiga, abad kelima itu masih ilah. Nanti abad ke-9 baru mereka pakai nama Allah. Sementara Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu pada abad ke-7. Nanti setelah Al-Quran baru mereka pakai nama Allah. Mereka culik nama Tuhan kita. Tapi di Kristen Arab itu bagusnya, di sana Allah itu nama dia orang pakai, bukan gelar. Kalau di Kristen Indonesia inilah yang ada gila-gilanya sedikit kan. Karena mereka katakan Allah itu gelar, itu yang bikin kopla, bikin kuslu. Halo. Silakan Blender. Kalau nama Allah di Kristen membacanya Allah. Kalau di Al-Quran nama bacanya Allah. Apa bedanya War-Rahman dengan War-Rahman? Dari mana Anda mengatakan itu sama? Apa bedanya War-Rahman dengan War-Rahman? Ya bedalah tulisannya. Mengucapnya beda kan? Tapi sama nggak tuh? War-Rahman, wong Jawa manggil War-Rahman, nanti kue. Ya beda lah Bang. Oke, sekarang dari mana datang nama Allah itu? Dari mana datangnya? Tanya sama Allah lah. Macet kan? Macet, nggak bisa macet. Itulah. Enggak. Kan yang ku jelaskan tadi. Makanya suka-suka hati kalian saja menjalankan ajaran Yesus ini, Ketika kalian diciptakan sebagai manusia, dengar. Allah. Kalian diciptakan sebagai manusia yang tujuannya untuk menyembah dan mengikuti aturan-aturannya. Dengar dulu, biar ku jelaskan dulu. Kalau itu kami sebut di Alkitab itu Allah, mungkin masuk akal bahasa Bang ini. Baik, sekarang tunjukkan dari mana datangnya nama Allah itu. Dari teks original Bible. Tanya sama Allah. Itulah. Perkataan tanpa sesuai data, suka-suka hati congor, inilah. Tapi kalau kamu tanya dari mana namamu, dari bapak saya waktu aku lahir sudah dipotong kambing. Dari mana kau tahu itu nama Allah? Dari mana kau dapatkan? Kenapa kau menyebut Allah? Ya Allah kenapa? Apa masalahnya saya bilang? Dari mana datangnya itu? Sedangkan di teks original Biblemu tidak ada kata Allah. Teks original? Yang mana teks original? Yunani, teks original di kitabmu kan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia bikin dulu. Ya, tanpa ada bahasa Yunani, apakah ada bahasa Indonesia? Iya betul. Artinya ke bahasa Indonesia apa? Ya udah, sekarang merujuk kepada bahasa Yunaninya. Apakah ada kata Allah di situ? Enggak, yang saya tanyakan sama sekarang kamu. Saya tanya, tanpa ada teks original bahasa Yunani tidak akan ada bahasa Indonesia. Mau kami pakai itu nama Allah? Enggak masalah. Ya dari mana datangnya itu? Sedangkan kalian kepanasan udah kami panggil itu. Bukan, dari mana datangnya itu pertanyaanku. Dari mana datangnya sedangkan di original tidak ada kata Allah. Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada Allah. Yang ada di situ Theos. Sekarang enggak. Theos. Tanya sama bersangkutan. Ya makanya dari mana datangnya? Pada mulanya Logos bersama-sama dengan Theos. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah Theos itu menjadi Allah? No. Dewa bos. Jadi dari mana datangnya Allah itu? Enggak, tanya sama Allah yang bersangkutan. Dari mana datangnya Allah itu loh? Ya tanya dia. Kok sama aku kamu tanya?
Tanya dia cuman ya kau ini kan kitabmu itu. Hah? Kok sama aku kamu tanya nama Allah? Kenapa Kitabmu itu kan? namamu? Ya tanya dia lah. Karena duluan dia ada, baru aku ada. Kalau aku duluan daripada Allah, iyalah. Nah, sekarang diterjemahkan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Theos diterjemahkan artinya Tuhan. Pada mulanya Logos, Yohanes 1:1. Pada mulanya Logos bersama-sama dengan Theos, Allah. Kenapa diterjemahkan menjadi Tuhan? Ya tanya sama terjemahannya lah. Sekarang kita buka ini ya, kalau kalian tanya sama Google. Sekarang kita bilang sama ini Google, ya. kenapa ini Ketik Google? ini. Yesus. Mana? Loh, Yesus. Google. Yesus. Apa artinya ini? Apa bang? Enggak nampak bang, enggak nampak. Ini Baca aja, enggak nampak. bacalah, malas aku bacanya. Loh, iya ya kan? Tapi kalau kita buat di sini Jesu, apa artinya? Yesus. Yesus artinya kan?